أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 59 dan 60. An dinnunil misri kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun wa kullu anisim billahi mustauhishum bil khalqi wa fi nuskhatim mustauhishun an nafsihi. Dunnun al-Misri radhiyallahu an, beliau berkata, setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri, dan setiap orang yang mencintai sesuatu akan mencari, dan setiap orang yang berani kepada Allah akan merasa takut kepada makhluknya. Di dalam suatu salinan berbunyi, ia merasa takut terhadap dirinya sendiri. Nanti bisa dilihat di surat 51, namanya Ad-Dzariyat, ayat 50 sampai ayat 60. Marilah kita lari, marilah kita cepat-cepat untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut kita akan berubah menjadi berani untuk melakukan sebuah kebaikan dan takut untuk melakukan sebuah perbuatan keji dan mungkar. Qala al-'arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa 'amaluhu lillahi katsirun. Selanjutnya Dunnun al-Misri radhiyallahu an, beliau berkata, orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala adalah tawanan, dan hatinya terpaut kepada Allah, amal baiknya bertambah, sedang amal jeleknya berkurang. Qala al-'arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa 'amaluhu zakiyun. Dun al-Misri radhiyallahu an, beliau berkata,
Orang yang makrifat kepada Allah setia menepati janji, hatinya cerdas dan amalnya suci. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah 71 sampai 72 dan juga di surat 16 namanya surat An-Nahl ayatnya 97. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini. Nanti kami akan mengiring ananda kami Mas Kaisar untuk berkhidbah ya. Mudah-mudahan acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan awal yang baik ini akan membawa keberkahan bagi keluarga besar Bapak Sunarno sekeluarga dan Bapak Solihin sekeluarga nantinya. Mudah-mudahan anak-anak kami ini nanti menjadi seorang suami yang soleh, calon istrinya nanti mudah-mudahan menjadi istri yang solihah. Doa-doa kami, amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian pula doa-doa kami kepada seluruh anak-anak kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan pasangan-pasangan yang soleh dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk mencintai Al-Quran yang suci ini. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 59. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan kedatangan utusan Nasrani Najran yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengapa engkau mencela nabi kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, apakah yang telah saya katakan? Mereka menjawab, engkau berkata bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, ya benar, dia adalah seorang hamba Allah, Rasul dan kalimatnya yang telah disampaikan kepada Maryam, seorang perawan suci. Kemudian mereka menjadi marah dan berkata, pernahkah engkau melihat manusia dilahirkan tanpa ayah? Maka apabila engkau benar, tunjukkanlah kepada kami contohnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Pada ayat ini dijelaskan bahwa sebenarnya kejadian Nabi Isa alaihissalam yang menakjubkan itu adalah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang dijadikan dari tanah
Keduanya diciptakan Allah dengan cara yang lain dari penciptaan manusia biasa. Segi persamaan itu ialah Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Oleh karena itu seluruh umat manusia harus memahami kitab-kitab sucinya, ya, dan juga kisah-kisah para nabi dan rasul dahulu harus dibaca dan difahami sehingga tidak salah faham. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quranul Karim. Mari kita bertafaqquh fiddin sehingga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga besar kita serta umat ini dari siksaan api neraka. Ya, nanti bisa dilihat di At-Taubah 122 dan juga surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Keingkaran orang terhadap kejadian Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, sedang ia mengakui kejadian Nabi Adam alaihissalam tanpa ibu dan bapak, termasuk sesuatu yang bertentangan dengan logika. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia dengan memberi ruh ke dalam jasadnya semata-mata karena kehendaknya, dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadilah maka jadilah ia. Surat Ali Imran ayat 59. Pada ayat yang lain Allah berfirman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Al-Mu'minun ayat 14. Ayat di atas, ayat Ali Imran 59 tadi merupakan satu rangkaian dengan dua ayat berikutnya turun pada tahun perutusan atau tahun ke-10 Hijri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kita lanjutkan ayat yang ke-60. Dimaksud dengan itulah yang benar yang datang dari Tuhan ialah bahwa apa yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tentang Nabi Isa alaihi salam dan Maryam, itulah yang benar, bukan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah putra Tuhan. Dan bukan pula seperti anggapan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hasil perzinaan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar atau Yusuf tukang kayu atau Yusuf adik Eli. Dengan demikian Muslimin telah mendapat pengetahuan yang meyakinkan mengenai Nabi Isa alaihissalam dan Ibu Maryam. Larangan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan para umatnya tentunya, agar tidak ragu, padahal tidak mungkin terjadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ragu, Allahumma shalli wa sallim alaih, terhadap ayat-ayat Allah. Hal ini mempunyai dua pengertian. Satu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, pada saat mendengar ayat ini bertambah keyakinannya dan ia merasa puas dengan keyakinannya itu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dilarang merasa ragu terhadap kebenaran kisah ini, maka umatnya lebih terkena larangan ini. Jadi mari kita sebagai pengikut setia
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mari kita hilangkan keraguan-raguan dengan cara kita senantiasa bertafaqquh fiddin, kita memperdalam Quran, hadis, ijma', qiyas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan langkah-langkah kita, dan umat yang hatinya mati mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberi hidayah, mendapatkan hidayah dan mampu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan doa kita, seluruh umat yang hatinya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taubatan nasuha, sebagaimana yang terdapat di surat 11 surat Hud ayat 52. Dan marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan umat Islam senantiasa sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita dan juga umat Islam yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, wabil khusus ayah kami dan guru-guru kami, dan para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah sumare, yang sudah wafat, dan juga para pahlawan-pahlawan kita, para presiden kita, para menteri kita, dan warga bumi ini yang beriman takwa. Doa-doa kita senantiasa, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Wabil khusus kepada Bapak Saim Al-Sudah dan Ibu Lasmani, dan juga kepada keluarga besar Pak Solihin nanti, Pak Sukardi dan Ibu Umi Hani, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya. Mari kita bersama menjadi generasi-generasi, yaitu menjadi guru-guru yang baik, yang senantiasa mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga menjadi pelajar-pelajar yang baik, anak-anak didik kita, anak-anak cucu kita. Dan marilah kita menjadi pendengar yang baik, dan marilah kita menjadi pecinta-pecinta ilmu, sehingga diharapkan nanti generasi kita ini akan menjadi generasi-generasi yang berimpak yang kokoh dan beriptek yang kokoh, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Saba surat 35 ayat 28 sampai 35. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.